Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Ada itu ijazah Jokowi ditampilkan di proyektor dalam bentuk slide ketika teman alumninya itu kumpul dan menunjukkan ijazahnya. Nah, soalnya Kompas Live ini. Itu kan sudah kelihatan kan. Di sini kan bisa kita lihat. Ini di belakangnya nih. Di belakang itu kan. Kita bisa melihat ternyata statement dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan belum pernah disebar di mana-mana, itu ada di UGM. Oke, dan ini forum yang terbuka. Iya, forum yang terbuka, gitu loh katanya di UGM. Nah, bahkan diberitakan di Kompas Petang. Nah, ini versi digital, dan di situ juga ada stempel dan inilah kan yang ditampilkan. Kita bandingkan dengan yang ada di PSI. Kita ELA dulu, error level analysis, baru kita lihat di sini. Sebaran-sebarannya ini ya, potensial editnya ini dia. Di sini gitu loh. Ini yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi Utama. Selanjutnya ya kita lihat ini Bang, sebarannya ya, RGB. Ini. Nah, inilah dia. Kita lihat ya identik. Rasanya nggak ada orang yang meragukan bahwa antara PSI dan yang belakang itu beda ya. Iya Bang gitu. Dan itulah yang ditampilkan selama ini kan? Iya, yang ditampilkan. Jadi kalau dibilang bahwa yang kita edarkan adalah versi Dian Sandi saja, loh kenapa nggak dibandingkan dengan versi yang ada di proyektor di UGM? Nanti bisa dilihat Mas, apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Wah, sudah pasti dong Mas. Oke, sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan nggak jujur Mas. Tapi begini Mas. Nggak jujur Mas. Gini Mas. Pertanyaan bodoh itu. Loh, nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah, bisa itu. Tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan pakai itu Pak. Pak itu ada Pak. Lihat di KPU Pak. Di KPU Pak, lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang Purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa, tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Saya nggak setuju. Loh, saya nggak setuju. Saya katakan Purnawirawan. Ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Juru bicara Jokowi Mania, Andi, kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan narasumber di Rakyat Bersuara iNews TV. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang ingin menurunkan Gibran adalah barisan orang sakit hati. Tentu saja pernyataan tersebut membuat narasumber Rakyat Bersuara geram, lantaran pernyataan tersebut juga menganggap bahwa Purnawirawan TNI masuk dalam barisan sakit hati dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan jabatan. Terdiskreditkan secara politik. Ya merasakan karena kalah dalam kontestasi itu ada. Bukan di. Ya. Jadi Tunggu dulu, belum selesai. Soeharto mana? Belum selesai dulu. 1 dari 3 itu yang mana Pak? Enggak, saya juga aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan, kata Purnawirawan, menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Mengatakan di situ. Tapi kamu itu mengatakan Jokowi. Saya kan begini. Kamu mengatakan ya kan bahwa mereka sakit hati. Mereka kawannya Prabowo loh. Gua nggak terima loh. Salah lagi. Kalau Purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan Nurani. Bukan, menyuarakan pribadi. Menyuarakan pribadi, tidak ada itu kita. Tidak ada kepentingan apapun. Yang saya sebutkan 3 itu tidak masuk beliau. Artinya mereka menyuarakan. Inilah asiknya. Yang mengusulkan Purnawirawan, yang di studio sakit hati saya Didu. Mendengar pernyataan tersebut, Arief Puyono langsung mengatakan tidak setuju dengan pernyataan dari Joman tersebut. Pasalnya, para purnawirawan tersebut adalah jenderal-jenderal yang juga senior dari Presiden Republik Indonesia sekarang, Prabowo. Mendengar protes dari Arief Puyono,
Andi langsung ngeles. Ia mengatakan pernyataan tersebut bukan untuk Purnawirawan, tetapi orang-orang yang kemarin kalah dalam Pilpres 2024 lalu. Bukan saya katakan itu, ya kan? Yang saya tadi 3 kriteria. Iya, iya. Itu yang ada Berarti permainan. posisinya tidak ada. Purnawirawan tidak ada di 3 itu. Tidak, ini Tidak ada yang sakit hati, tidak Cuma ada. begini pertanyaan saya. Berarti ada 4 dalam menyusun itu, apakah ya tim-timnya itu mereka itu kompeten nggak untuk itu? Dia sangat kompeten. Jadi Jenderal. berarti ada 4 Silakan. kelompok. Silakan. Kelompok 4 adalah berdiri sendiri. Loh tidak, saya tidak masukkan itu. Saya kelompok 3 itu. Itu yang paling besar. Begini. Klaim Makin rumit aja. klaim sekarang seakan-akan semua yang Nyala Mataliti itu menolak 3 periode. Ya kan? Tahu-tahu dia menerima. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang membujuk saya untuk mendukung 3 periode. Dan saya datangi. Gimana? Waktu itu Ada di antara tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi Iya. yang meminta saya mendukung Jokowi 3 periode. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Ini pertama kali disampaikan. Dia bilang begini, kita harus dukung Jokowi 3 periode. Saya bilang alasannya apa? Saya tahu nih kalau yang manggil nggak mungkin Menko nggak mungkin Zul Hasan, nggak mungkin Erlangga Hartarto, nggak mungkin Bahlil Lahadalia. Jadi cuma tersisa satu Pak Luhut. Nah, dia bilang begini, Oke. Jokowi sudah menjanjikan bahwa kalau dia perpanjang 3 periode maka dia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi mau menunggangi teman-teman yang ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya berdiri, saya bilang sebentar dulu. Mohon maaf aja, ini akal-akalan dia. Saya sampai keluar kata-kata kurang pantas tapi nggak apa-apa, saatnya saya buka. Saya katakan, orang ini yang mau 3 periode ini, kalau dia tahu alapannya iblis pun didatangi dan dibohongi. Itu kata-kata saya. Jangan percaya. Ini pasti akal-akalan dia agar 3 periode kabar itu dia melakukan apapun. Anda menyampaikan itu pada orang yang menyampaikan minta 3 periode. Apa respon dari tokoh tersebut? Loh, boleh saya sampaikan. Oke. Jangan berjudi keselamatan bangsa Indonesia kepada ambisi satu keluarga itu. Saya katakan itu. Ini ambisi yang sangat-sangat berlebih. Jadi saya katakan sekarang bahwa mungkin saja pertimbangan para pensiunan jenderal itu tadi tentang moral dan etika. Mohon maaf kalau salah, Pak Soeharto sudah datang. Moral dan etika tadi. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, mantan dan Kormar TNI Angkatan Laut. Ya. Yang kedua adalah bahwa mereka berpendapat ini Jokowi 3 periode. Jadi 2 hal itu yang analisis saya kemungkinan terjadi. Jadi kesimpulan saya, Bapak, ini pilihan, bukan apakah Gibran atau dimaksulkan apa tidak dimaksulkan. Kalau negara ini mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan berpolitik yang sehat, Oke, Bang Miko. Kayaknya yang di bawah juga sudah mulai gerah nih. Kemarin ada pergerakan sedikit di Jawa Tengah. Iya, betul. Atas petisi 8 poin dari para jenderal purnawirawan ini. Bagaimana maksudnya? Iya. Kenapa gerah ini? Masyarakat akar rumput terutama menengah ke bawah itu udah muak dengan sandiwara para elit-elit yang katanya elit tapi bukan elit sebenarnya, penipu lah. Gitu. Jadi mereka mulai menyusun seadanya, mereka datang ke Magelang dengan perwakilan-perwakilannya, ada naik motor, ada naik ojek dan lain sebagainya. Terbuktilah di sana ada kelompok Ampera yang mendukung petisi Pak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan. Apa tuh Ampera, Bang? Biar tahu. Amanat penderitaan rakyat. Oh, penderitaan rakyat. Iya, yang peduli itu didukung dengan derap-derap perjuangan. Oke. Kami 38 provinsi sudah siap standby ngikutin instruksi Jenderal Sunarko. Wah. Tentang apa? Gerakan rakyat yang sesungguhnya. Ya. Bukan bohir-bohir yang masuk. Kita murni dari gerakan rakyat tanpa Nggak ada bohirnya ini, Nggak Pak? ada bohir. Oke. Ada yang bilang itu barisan sakit hati. Nih, ex Bara JP ditawarin komisaris, nggak mau kita. Oke, Bara JP itu apa lagi tuh? Bara JP adalah relawan pertama yang dukung Jokowi presidenku, dan kami yang berseberangan dengan mereka.
Sekarang. Sekarang. Saya kasih aja ya, BARA-JP itu Barisan Relawan Jokowi Presiden. Betul. 2014. Saya wakil sekjennya di situ. Oke. Saya yang menggerakkan massa di Jawa Timur dan luar negeri. Ya. Tapi kami beda pendapat. Kenapa beda pendapat? Karena 10 tahun ini kenapa emang? Emang salah? Pak Jokowi keluar dari nasionalisme dan demokrasi yang ada di Indonesia. Ini yang kita bedakan. Ya. Kenapa Pak Jokowi sudah mulai oligarki? Oke. Mulai menunjuk anaknya untuk jadi wakil presiden. Maksa ya? Maksa dengan keputusan MK yang ada. Oke, berarti sama dong Sama sependapat kita. Rakyat ini bukan bodoh, Bung. Rakyat paham. Di akar rumput ini bukan rakyat yang mudah dibodohi lagi. Iya. Zaman udah canggih. Udah ada teknologi. Jadi kami ini silent. Tapi bergerak. Kita buktikan waktu ada tanggal 2 Mei. Gerakan petisi aksi damai di depan alun-alun Kota Magelang. Ya. Itu orang-orang kita, Ampera, Bung Brio, dan kawan-kawan di sana. Ya, ya. Itulah bukti real rakyat bergerak di Jawa Tengah. Dan ini akan bergulir di Medan. Akan bergulir di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan seluruh Indonesia. Kalau pemakzulan Gibran ini, kan ini pemakzulan secara damai yang kita inginkan. Ya, bukan rusuh ya. Bukan Tidak rusuh. bikin rusuh. Secara konstitusional. Secara konstitusi. Ya. Ini yang kita... Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Ya, tapi itu yang sudah jadi common enemy. Apa yang kita bicara lagi? Ayo kita bicara ke depan. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenapa saya berpikir gitu? Karena tentara itu selalu berpikir paling yang jelek yang harus kita hadapi. Maksudnya di kudeta Pak Prabowo gitu. Ya siapa lagi? Cerita wayang tadi. Kalau itu terjadi dengan sisa umur kami ini, kami akan bela habis-habisan adik kami itu. Terima kasih. Dan saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Oke, terima kasih. Ayo teriakan penjarakan Jokowi. Ayo
semua keluarga Jokowi. Jangan lagi mau tertipu dengan wajah desa, dan ia akting seakan menjadi orang yang terzolimi. Semuanya hanya drama Jokowi untuk menghancurkan tatanan negara agar bisa di bawah kendali. Dia adalah Jokowi. Ayo teriakan penjarakan Jokowi. Ayo teriakan miskinkan Jokowi. Jokowi. Ayo teriakan penjarakan Jokowi. Ayo teriakan miskinkan Jokowi. Jokowi. Ayo teriakan penjarakan Jokowi. Ayo teriakan miskinkan Jokowi. Jokowi. Mulai dari akan penjarakan Jokowi. Ayo teriakan miskinkan Jokowi. Ayo teriakan penjarakan Jokowi. Ayo teriakan miskinkan Jokowi. Ayo teriakan penjarakan Jokowi. Jokowi.